Ampuni bila kami tak mampu mengampuni setiap Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, shalom semuanya. Ya, kita jadi ada masalah dengan HP Mimin sehingga terhalang kita punya live pada malam hari ini ya. Malum, HP jadul. Baik, jumlahnya sudah 10 orang, 8 orang. Kita mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah segala mara bahaya, Engkau selalu menjadi perlindungan dan kekuatan kami. Di tengah sakit penyakit, Engkau selalu menjadi penyembuh kami. Pada saat ini berilah kami rahmat-Mu, terangilah mata hati, budi dan pikiran kami, agar apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami sungguh-sungguh tergenapi sempurna. Biarlah Engkau berkati Tuhan live kami pada malam hari ini, dan Engkau jaga dari segala gangguan, sehingga pengetahuan tentang iman kami semakin bertambah, dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mencintai-Mu lebih lagi. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, shalom semuanya. Malam ini kita bicara lagi tentang katekismus Gereja Katolik. Apakah suara Mimin dan suara musiknya cukup jelas? Ya, shalom semuanya di darat, samudera maupun di angkasa raya, teman-teman Komsa. Nggak ada suara musik? Nggak ada ya? Sebentar ya. Nggak ada suara musik? Nggak ada ya? Sebentar ya. Udah deh, suara musiknya nggak usah deh. Pakai musik mungkin dia takutnya terbebani, karena satu HP sedang meninggoy. Udah deh, kita malam ini nggak usah pakai musik ya. Yang penting suara Mimin terdengar dengan jelas dan tetap mengasihkan. Oke? Baik. Baik. Malam ini kita mau bicara tentang apa, Min? Masih tentang dalam sebuah tema besar, misteri-misteri kehidupan Yesus Kristus. Ya, kemarin Mimin kecapean ya karena ada acara Priskat, Mimin kan bertugas. Tugas apa sih, Min? Nah, kalau di Priskat, Mimin biasanya bertugas main musik gitu. Jelek-jelek gini, Mimin ini pianis. Pianis, penyanyi, juga pencipta lagu. Wah, ini Mimin bocorin dikit. Status Mimin ya, dikit-dikit aja dah. Gak usah banyak-banyak. Jadi terlibat gitu. Mereka minta 3 hari, Mimin gak mau. Mimin mau hari Minggu aja. Tapi kalau di kelompok kita sendiri, di Komsa ya, Mimin segala-galanya gitu loh. Di kelompok lain masih bisa bantu. Tidaknya kalau bukan di pewartaan ya di musik. Jadi kecapean kemarin teler.
Eh, Setelah pulang dari acara juga jam 4 jam 5 gitu kan acaranya. Jam 7 masih ada misa lagi di kelompok yang lain. Aduh, jadi memang teler. Kameranya gampang buram. Oh gitu ya. Karena ini pakai tab mau tidak mau. Karena HP mini yang satunya lagi. Ini yang biasa kita pakai. Ah, Xiaomi. Xiaomi penuh berkat. Dia lagi meninggoy. Nggak bisa buka aplikasi. Kameranya gampang goyang ya? Atau gimana? Tapi sudah fokus ya. Kalau sudah, kita mulai. Oke, baik. Keikutsertaan kita dalam misteri Yesus. Seluruh kekayaan Kristus harus tersedia bagi setiap orang dan harus menjadi milik setiap orang. Begitu ya. Artinya apa? Artinya Kristus tidak menghidupi kehidupannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Nah, jadi sejak inkarnasinya ya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita dan sampai pada kematiannya untuk dosa-dosa kita. 1 Korintus 1 Korintus 15:3. Dan kebangkitannya demi pembenaran kita. Gitu. Jadi seluruh hidupnya hanyalah untuk kita dan selalu kita. Benar-benar kita ini sungguh berharga bagi Dia. Hidup dan matinya untuk kita. Itu sesuatu yang menjadi kabar gembira bagi kita semua umat manusia. Sehingga lagunya pun Joy to the World ya. Bersukacitalah dunia. Sekarang pun ia telah menjadi perantara kita kepada Bapa. 1 Yohanes 2:1. Karena ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ibrani 7:25. Dengan segala sesuatu yang ia hidupi dan derita satu kali untuk selamanya bagi kita semua. Sekarang ini ia berada untuk selamanya di depan hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9:24. Wow, gila ya. Ingat gak lagu? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ada yang tahu lagu itu? Judulnya Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuterima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Lalu referennya, siapakah aku ini Tuhan. Itu luar biasa lagu. Ya, disebut jadi biji matamu. Artinya apa? Artinya adalah kita menjadi fokus perhatian Allah. Nah, itu bahasa puitis di Perjanjian Lama ya. Bagi orang yang nggak ngerti mungkin dikiranya kasar gitu. Jadi biji mata gitu, jadi biji mata. Enggak. Itu maksudnya menjadi pusat, menjadi fokus perhatian dari Allah adalah kamu dan saya. Mau mesti kurang bersyukur seperti apa lagi ya? Melihat kenyataan ini tentang luar biasanya Allah mengasihi kita. Nah, butir selanjutnya. Kenapa Mimin bisa tebak pertanyaan dari saya sekarang ya? Saya sedang tanya siapa aku ini yang sebenarnya. Ya mungkin rohnya connect kali ya. Jangan-jangan Mimin seangkatan papa saya ya. Papa saya senang lagunya itu lagu tersebut. Iya bisa jadi Din. Jadi panggilnya Papa Mimin gitu ya. Oke baik.
Poin berikutnya 5:20. Dalam seluruh kehidupannya, Yesus merupakan contoh kita. He is an example. Contoh teladan. Dan ia adalah manusia sempurna. Gaudium et Spes 38. Yang mengundang kita supaya menjadi muridnya dan mengikuti dia. Nah, kalau kita belajar teori kepemimpinan, ya, disebut apa? Disebut begini. Peneladanan itu akan bersuara jauh lebih keras daripada sekedar kata-kata. Peneladanan itu memberi empower, ya, itu memperkuat gitu para pengikutnya untuk bisa mencontoh dia. Jadi bukan anjuran, bukan teguran, peneladanan. Ketika kita mulai lebih dulu, maka itu menggerakkan sesuatu dari dalam diri orang itu untuk juga berpikir bahwa kalau bos saya seperti itu bisa, kenapa saya tidak begitu? Jadi itu lebih menyentuh ya, lebih bisa mengubah. Itu yang dilakukan Yesus. Dia adalah manusia yang sempurna, contoh kita, dan kita harus mengikuti dia. Dari lahir, pelayanan, wafatnya hingga kebangkitannya. Nah, oleh pelayanannya yang rendah hati, Yesus memberi kepada kita contoh untuk diteladani. Oleh doanya, ia mengajak kita untuk berdoa. Juga bukan hanya sekedar dalam hidupnya, tetapi juga Yesus mencontohkan agar kita juga berdoa. Walaupun dia putra Allah. Begitu. Oleh kemiskinannya, ia mengajak kita agar menanggung penderitaan dan penganiayaan dengan rela hati. Nah, kita di sini melihat contoh sempurna seorang pemimpin ya. Bukan hanya sekedar katanya-katanya atau bukan hanya sekedar anjuran-anjuran, bukan hanya sekedar main perintah begitu. Oh, tidak. Barang siapa ingin yang menjadi terbesar di antaramu, hendaklah engkau menjadi yang terkecil, kata Yesus. Dan satu kalimat yang sungguh luar biasa yang Min suka sekali dari Sang Kristus adalah, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini luar biasa. Ya. Wow, dari paroki mana aja nih? Salve Min dan semua saudara-saudara salve juga. Dari stasi Santa Marta Air Sena Paroki Stella Maris, Tarempa, Keuskupan Pangkal Pinang, Provinsi Kepri ya. Salam untuk umat di Kepri. Baik, yang lain-lainnya dari paroki mana aja nih? Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kristus mengajak kita untuk menghidupi di dalam dirinya segala sesuatu yang pernah ia hidupi dan sekarang ia hidupi dalam diri kita. Sebab dia putra Allah, dalam penjelmaannya dengan cara tertentu telah menyatukan diri dengan setiap orang. Jadi maksudnya begitu ya, ketika dia menjadi manusia tidak ada yang istimewa dalam dirinya. Dia ikut seluruh ruang dan waktu manusia, seluruh kegiatan manusia. Dia juga bisa merasakan sakit, bisa merasakan sedih atau bahagia. Jadi, Kristus mengajak kita untuk menghidupi dalam dirinya segala sesuatu yang pernah ia hidupi, maksudnya sebagai manusia. Dan sekarang ia hidup di dalam diri kita. Ya, setelah kebangkitan, ia mengutus Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Kita harus menjadi sehakikat dengan dia. Wow. Kata-kata ini begitu dahsyat, men. Padahal kita beda hakikat loh. Kita manusia. Kristus adalah Allah. Itu sudah beda hakikat. Tapi dia mau mengangkat hakikat kita menjadi ilahi. Tentunya semaksimal mungkin. Semaksimal kapasitas kita sanggup untuk menanggungnya ya, tetapi bahwa dia sungguh sangat ingin mengilahikan kita.
Begitu artinya di sini. Ia membiarkan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya mengambil bagian pada apa yang ia hidupi dalam dagingnya untuk kita dan sebagai contoh untuk kita. Nah, jadi dengan turunnya Tuhan ke dunia menjadi manusia itu sendiri sebenarnya sudah merupakan sebuah rahmat yang luar biasa besarnya untuk manusia. Karena dia turun dalam bentuk manusia, mengambil kodrat manusia. Dia datang untuk menebus manusia. Kenapa bukan malaikat yang telah jatuh? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa manusia? Ya. Oke, sekarang kita lihat Yohanes Eudes, dia bilang apa? Kita harus meneruskan dan menyelesaikan keadaan dan misteri Yesus di dalam kita dan sering memohon kepadanya agar ia melaksanakan dan menyelesaikannya di dalam kita dan di dalam seluruh gerejanya. Jadi Putra Allah mempunyai maksud supaya melalui rahmat yang ia anugerahkan kepada kita, melalui misteri-misteri ini, dan melalui buah-buah yang ia hasilkan di dalam diri kita melalui misteri itu, ya, membiarkan kita mengambil bagian dalam misteri-misterinya, seakan-akan memperluas dan melanjutkannya di dalam kita dan di dalam seluruh gerejanya. Dengan cara ini, ia hendak menyelesaikannya dalam kita. Nah, ini sebuah pernyataan yang luar biasa ya dari Yohanes Eudes. Jadi Allah benar-benar ingin mengilahikan kemanusiaan kita, mengangkatnya semaksimal mungkin, semampu kita untuk menjadi ilahi, begitulah. Walaupun tidak akan pernah bisa ya, karena beda kodrat, kita hanyalah ciptaan, sementara Tuhan yang ilahi adalah pencipta, tetapi dia ingin menyempurnakan kita sesempurna mungkin. Mungkin begitu maksudnya. Lebih dalam arti spiritual. Oke. Baroki Kalideres. Nah, Shalom Kalideres. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat misteri masa kecil dan kehidupan Yesus yang tersembunyi. Nah, ya. Jadi masa kecil Yesus dan kehidupannya ini penuh misteri. Karena seakan-akan ada bagian yang hilang di tahun-tahun kehidupan Yesus, terutama di masa remajanya ya. Itu nggak pernah diceritakan. Kan Injil Yohanes mengatakan masih banyak perbuatan yang dilakukan Yesus di dunia ini. Tetapi jika harus ditulis semua, maksudnya dimasukkan ke dalam Injil, bahkan dunia ini nggak bisa memuatnya, katanya begitu, saking banyaknya. Jadi yang dituliskan adalah yang berguna untuk keselamatan kita. Nah, sekarang kita melihat persiapan ya. Jadi misterinya ternyata pakai persiapan juga ya. Gitu. Sama seperti kamu kalau mau kawin pakai persiapan. 5:22. Kedatangan Putra Allah ke dunia adalah suatu kejadian yang sekian dahsyat, sehingga Allah hendak mempersiapkannya selama berabad-abad. Jadi selama berabad-abad dikatakan di sini, mungkin bahkan bisa lebih lagi. Jika kita bandingkan dengan usia bumi, kita bandingkan dengan usia alam semesta, kita bandingkan dengan usia Homo sapiens mulai eksis di bumi ini, begitu kan? Mungkin ada yang tahu kemunculan Homo sapiens terdeteksi berapa ratus ribu tahun yang lalu? 100.000 ya kalau mungkin nggak salah ya. Kemunculan yang namanya Homo sapiens yang adalah cikal bakal kita gitu kan? Yang berbeda dengan Neanderthal atau Homo erectus atau homo-homo lainnya. Gitu ya. Kalau kita hitung bukan hanya berabad ya, tapi mungkin ratusan abad begitu. Semua ritus dan kurban gitu. Ya. Bentuk dan lambang perjanjian lama tanda petik ya. Ibrani 9:15. Itu diarahkannya kepada Yesus. Begitu ya. Jadi semua kurban, semua bentuk, semua lambang di perjanjian lama itu mengarah kepada Yesus itu sebenarnya. Simbol-simbol, kode-kode bahwa
akan lahir seorang penebus, gitu. Sudah dinubuatkan, sudah dikode-kode jadi oleh Tuhan Allah sendiri. Kita bisa melihat di Alkitab kita. Yang namanya Alkitab itu adalah sebuah buku yang sangat mengagumkan, Kisanak. Luar biasa. Kenapa? Kenapa, Min? Kenapa begitu? Tidak ada kitab lain di dunia ini atau di dunia manapun yang seperti Alkitab. Kenapa, Min? Bagaimana, Min? Kenapa bisa begitu? Begini, Kisanak. Alkitab itu artinya Al itu the. Kitab itu book, the book gitu ya. Adalah sebuah perpustakaan yang isinya ditulis oleh berbeda orang, berbeda tahun, berbeda zaman. Ya. Yang menceritakan sebuah kebenaran yang satu dan utama, bahwa akan lahir penebus. Itu kan gila. Seakan-akan mereka bisa terkonek satu sama lain. Nah, itu adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri yang memberi inspirasi kepada manusia. Nah, di sini saja kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam diri manusia, ya. Mulai dari masa nubuatannya hingga kepada kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Sudah dinubuatkan semua, bukan sembarangan, bukan sesuatu yang random acak-adut, enggak. Everything is well prepared. Ya. Itu Mimin live-nya hari Senin. Iya, kemarin Mimin kecapean. Sebentar Mimin ambil minuman ya. Pokoknya kalau Mimin nggak live Minggu berarti Senin. Kalau nggak live malam Jumat berarti Jumat. Gitu aja dah. Atau ternyata terhalang juga berarti hari berikutnya. Gitu aja. Karena memang kegiatan bisa berubah-ubah begitu kan. Sementara kita mesti rutin malam Jumat dan Minggu sebisanya begitu. Baik. Sampai di mana kita tadi ya? Oke. Ia memberitahukan kedatangannya melalui mulut para nabi. Dan yang susul menyusul di Israel, nah seperti yang menceritakan tadi ya tentang Alkitab. Sementara itu, ia menggerakkan dalam hati kaum kafir satu pengertian yang samar-samar mengenai kedatangan ini. Nah, ternyata bukan hanya umat Israel atau umat pilihan saja yang mengerti kode-kode ini. Ternyata pewahyuan akan kedatangan Yesus itu juga terbaca oleh kaum kafir. Begitu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat poin 523. Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Jadi ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Lukas 1:76. Ia menonjol di antara semua nabi. Di Lukas 7:26. Ia adalah yang terakhir dari mereka. Di Matius 11:13. Ya. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Ya, artinya nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Sehingga ada ramalan kan yang mengatakan bahwa sebelum kedatangan Mesias, Elia lebih dulu akan datang mempersiapkan. Nah, Elia itu sendiri adalah nabi yang berseru-seru di padang gurun. Sementara kita tahu Yohanes Pembaptis itu sendiri hidupnya di padang gurun. Nah, sehingga dikatakan dialah Elia yang dimaksud. Dan jika dia muncul, maka Yesus pun atau Sang Mesias ini pasti muncul. Ternyata mereka berdua masih sepupuan ya. Ya, itu lebih luar biasa lagi. Ya. Dan
Ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, ia sudah bersorak gembira dalam rahim ibunya mengenai kedatangan Kristus ya. Kita ingat ya peristiwa itu ya, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, anak yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan mendengar sabdamu itu, katanya. Nah, mendengar apa? Salam itu. Ya. Dan apa sih isinya? Mimin lupa. Coba kita lihat deh. Lukas 1:41. Nah, jangan-jangan Mimin lupa lagi, jadi sembarang cerita nih. Lukas 1:41. Kita lihat. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow. Ya, itu mendengar salam Maria aja, Elizabeth mendadak penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus aja confirm bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Oke, dan mendapat kegembiraannya sebagai sahabat mempelai. Yes, karena dia masih sepupuan ya. Dan ia lukiskan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Ia mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia. Lukas 1:17. Dan memberikan kesaksian untuk dia, maksudnya untuk Yesus ya, melalui khotbahnya, pembaptisan, pertobatan, dan akhirnya melalui mati syahidnya. Ya, masih ingat ya? Yohanes Pemandi ini atau pembaptis ini meninggalnya karena dipenggal. Ya, tragis. Meninggalnya tragis. Oke. Berikutnya. 524. Ngantuk. Sorry. Nah, kita bisa melihat di dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Ya, dengan demikian umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Ya. Wahyu 22:17. Jadi Yesus datang satu kali ya 2000 tahun yang lalu, dan masih akan datang lagi nanti kedua kali. Sudahkah kita siap sedia? Apa sih? Lupa mimin teksnya. Sudahkah kita siap sedia? Nah, Yesus. Menanti Yesus yang akan datang kembali. Itulah intinya deh. Bagus lagu itu. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid sang perintis, maksudnya sang perintis itu Yohanes Pembaptis ya, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya Yohanes Pembaptis ini tadi, bahwa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Nah, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ini mimin suka sekali. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Tahu gitu nggak? Nah, itu inspirasinya dari ini, dari Yohanes Pembaptis. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, ini moto yang Win suka ya. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Namanya saja yang disembah dan aku di tempat yang paling belakang. Wow, luar biasa. Ngopi dulu Min ya. Ngopi. Ayo ngopi. Oke, sekarang kita masuk ke misteri Natal. Ya. Ya, apa yang ini memang sepertinya kameranya kurang bagus ya, agak buram. Tapi semoga kalian masih mampu untuk melihatnya, karena
di HP Mimin yang satunya yang bisa kita pakai untuk live bermasalah. Ya, semoga sudah baik dengan dimati hidupin. Atau mungkin terlalu penuh ya memorinya. Ya, begitulah nasib HP jadul. Baik. Yesus datang ke dunia dalam kemiskinan sebuah kandang. Dalam keluarga yang tidak kaya. Para gembala sederhana adalah saksi-saksi pertama kejadian ini. Dalam kemiskinan itu bersinarlah kemuliaan surga. Dan gereja tidak bosan-bosan menyanyikan kemuliaan malam ini. Nih, bagus banget ini kata-katanya. Perawan melahirkan hari ini yang abadi, ini menjadi lagu. Dan bumi menyediakan gua untuk yang tidak dapat dihampiri. Para malaikat dan gembala memuji dia, dan para majus mendekat dengan bintang. Karena engkau dilahirkan untuk kami, engkau anak mungil, engkau Allah abadi. Biasanya kalau dijadikan madah dalam brevir atau ibarat ini nyanyikannya dikasih notasi loh. Misalnya apa ya notasinya? Perawan melahirkan hari ini yang abadi, dan bumi menyediakan gua untuk yang tidak dapat dihampiri. Para malaikat dan gembala memuji dia, dan para majus mendekat dengan bintang. Misalnya begitu. Oh, itu menarik banget. Asik. Para biaran-biarawati yang jagonya memberi nada-nada untuk setiap kalimat pujian ini. Oke, kita lanjutkan. Telat kok, maaf. Nah, Mimin yang minta maaf karena telat juga mulainya. Tadi mulainya setengah berapa itu? Setengah 11 lebih. Hampir jam 11 sudah karena HP Mimin bermasalah, mesti kutak sana kutak sini. Aduh, akhirnya putuskan sudahlah kita pakai tab aja. Nah, beginilah hasilnya kalau pakai tab ya. Agak kabur-kaburan begitu. However, semoga tetap bisa dimengerti karena Min tadi berpikir udahlah jangan live aja deh karena halangannya banyak banget gitu kan. Tapi Min pikir lagi, wah mungkin ada yang nggak suka nih kalau semuanya serba lancar-lancar aja. Jadi harus dilawan. Harus dilawan. Pewartaan harus jalan terus. Ya walaupun mulanya mepet begitu ya. Makin banyak halangan, artinya berkat yang diterima untuk kita semua akan makin besar sehingga ada yang tidak suka. Ya begitulah. Baik. 526 dalam tanda petik menjadi anak di depan Allah adalah jadi menjadi anak di depan Allah adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Maksudnya hanya anak Allah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa. Jadi untuk itu orang harus merendahkan diri. Iya. Di Matius 23:12. Menjadi kecil. Lebih lagi. Jadi orang ini harus dilahirkan kembali. Yohanes 3:7. Yaitu dilahirkan dari Allah. Yohanes 1:13. Supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1:12. Dan rahasia Natal terjadi di dalam kita kalau rupa Kristus menjadi nyata. Galatia 4:19 di dalam kita. Jadi maksudnya rahasia Natal ini akan terjadi di dalam kita kalau rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Jadi Natal adalah misteri pertukaran yang mengagumkan. Nah, ya. Nah, di sini ada ini antifon. Antifonnya ibarat lah ya maksudnya. Seperti Mazmurnya. Mazmur ini kepala Mazmurnya, nanti ada kalimat-kalimat di bawahnya. Nah, antifon ini kepalanya gitu. Kepala syairnya. Oh, pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan. Tidak diperanakan oleh seorang laki-laki, ia datang ke dunia dan menganugerahkan kepada kita kehidupan ilahi. Wow. Jadi, dia datang ke dunia untuk menganugerahkan kita kehidupan ilahi, yaitu kehidupan yang hanya dia nikmati sendiri.
Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang dia hendak melibatkan juga manusia ciptaannya agar mengalami kebahagiaan yang sama. Ini luar biasa. Luar biasa. There's no words or a sentence can describe it. It's very awesome. Oke, sekarang kita melihat misteri kanak-kanak Yesus. Kali ini kameranya lebih terang katanya. Wah, puji Tuhan. Ya. Internetnya pakai kabel aja, Min. Bisa kok di HP atau di tablet. Ya. Bisa sih. Cuman problemnya kayaknya bukan di internet ya, di HP Mimin kayaknya deh. Ini buktinya HP Mimin meninggoy. Semoga ada pembaruan nanti deh, kita lihatnya ya. Meninggoy HP-nya, HP Android jadul, Xiaomi Mi Max 3. Ini kan ceritanya HP apa, mamanya Mimin gitu. Mama kan sering pelayanan juga gitu kan. Nah begitu dia dapat HP yang baru, ya ini dikasih ke Mimin karena katanya HP ini nggak bisa video call atau gimana gitu. Ya udah Mimin pakai dia untuk pelayanan juga gitu. Jadi mau Mimin dan Mimin punya pelayanan masing-masing. Baik, Min, Yesus disunat dulu sama siapa itu? Maksudnya gimana? Oke, nanti kita sampai kepada proses persunatan Yesus. Ya. Kita ikuti mumpung Yesus masih kanak-kanak. Masa kanak-kanak Yesus. Penyunatan Yesus, ya ini tentang sunat tadi, pada hari ke-8 sesudah kelahirannya, ya kita bisa lihat di Lukas 2:21 ya, adalah suatu bukti bahwa ia termasuk ke dalam keturunan Abraham, dalam bangsa perjanjian, bahwa ia takluk kepada hukum dan ditugaskan untuk ibadah Israel, yang dalamnya ia akan mengambil bagian sepanjang hidupnya. Ia adalah pratanda penyunatan yang diberikan Kristus, yaitu pembaptisan. Nah, ini kode-kode lagi kan? Jadi, penyunatan Kristus itu sebenarnya kode-kode untuk pembaptisan. Jadi jangan heran kalau Santo Paulus mengatakan untuk mereka yang sudah percaya Kristus, untuk mereka yang sudah lahir baru, jadi penyunatan Yahudi ini nggak diperlukan lagi. Ya, karena kode-kode tersebut telah diterjemahkan, telah tergenapi. Jadi dalam tanda petik orang mengatakan apa? Sunat hati ya. Dan lahir baru maka kita punya apa sih namanya itu ya? Cara berpikir, kita punya cara bertindak, bertutur, bertingkah laku, semuanya itu merupakan sebuah anugerah dari kelahiran baru tersebut. Dan itu tentu nilainya lebih tinggi daripada sunat fisiknya. Tetapi kalau ingin disunat fisik juga ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi dapat sunat dua-duanya ya, sunat fisik sama sunat hati. Nah. Oke. Oh tadi disunat sama siapa ya? Sepertinya dia disunat sama tentu saja para pemimpin ibadat atau imam Yahudi ya. Begitu karena pada hari ke-8 ia disunat dan dibawa kepada ya seperti begitu, seperti majelis begitu mungkin. Majelis di sinagoga atau di bait Allah untuk dipersunatkan ya. Jadi so pasti bukan tetangganya yang nyunat gitu ya. Nanti tanya lagi sama Mimin, nama imam yang nyunatnya siapa? Aduh, nggak tahu Mimin. Oke ya. Sekarang kita melihat kepada Epifani. Epifani artinya penampakan Tuhan. Nah, bukan episalternya Fani, tidak. Artinya penampakan Tuhan. Ini adalah wahyu Yesus sebagai Mesias Israel. Nah, jadi peristiwa Epifani ini maksudnya mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus yang menjadi manusia ini juga adalah Tuhan karena dia kadang-kadang melakukan mukjizat. Kadang-kadang menampakkan sesuatu sebagai Allah itu sendiri.
begitu ya. Tentunya di saat-saat yang memang diperlukan atau dibutuhkan. Misalnya di pembaptisan Sungai Yordan. Ini salah satu epifani. Dia dinyatakan gitu ya, ditampakkan kepada dunia bahwa dia adalah putra Allah. Pernikahan di Kana, dia menampakkan kepada dunia, menampakkan dirinya dengan mukjizatnya bahwa dia bukan orang sembarangan, begitu intinya. Terus dalam penyembahan kepada Yesus oleh orang-orang Majus dari timur, Matius 2:1. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, bahkan orang-orang Majus, orang-orang Megis ini atau ahli nujum ini menyembah dia. Nah, dia dinyatakan kepada orang kafir. Intinya seperti itulah. Jadi, orang kafir ini, dalam petik kafir ya, karena di luar Yahudi. Jadi maksudnya semua yang luar Yahudi, anggap aja kafir begitu. Jadi, orang-orang ini tahu juga kode-kode itu. Padahal dia bukan umat Yahudi gitu. Tapi mereka bisa baca tanda bintang dan sebagainya. Nah, rupanya memang epifani atau penampakannya ditampakkan juga kepada orang-orang di luar umat pilihan. Maksudnya begitu ya. Agar Injil diwartakan kepada semua orang. Bukannya kepada bangsa Israel, tetapi ke seluruh dunia. Oke, baik. Sekarang kita melihat. Dalam majus-majus ini, wakil-wakil dari agama-agama kafir di dunia sekitar maksudnya ya. Seperti yang Mimin jelaskan tadi ya. Injil melihat anak-anak sulung bangsa-bangsa yang menerima warta gembira tentang peristiwa keselamatan penjelmaan Yesus menjadi manusia. Nah, gitu ya. Mereka juga dapat warta gembiranya. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tetapi bahwa para Majus itu datang ke Yerusalem untuk menyembah Raja Yahudi ya. Kita bisa melihatnya di Matius 2:2. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka dalam cahaya mesianis bintang Daud, ya, cahaya mesianis katanya. Jadi cahaya bintang itu yang menuntun orang Majus ini datang kepada Yesus adalah cahaya mesianis katanya, cahaya yang cahaya ilahi deh. Memang benar-benar ditugaskan Tuhan untuk menunjuk di mana letak palungan itu, begitu. Nah, mereka mencari di Israel, dia yang akan menjadi raja bangsa-bangsa. Ya, tentu bukan raja dalam artian seperti politik begitu, kan? Tetapi dalam arti imam, nabi, dan raja. Kedatangan mereka artinya bahwa orang-orang kafir hanya dapat menemukan Yesus dan menyembahnya sebagai putra Allah dan penembus dunia kalau mereka connect sama orang Yahudi dan menerima dari mereka janji mesianis seperti yang tercantum dalam perjanjian lama ya. Kalau mau selamat, ikut Yesus, begitu. Tetapi kalau ditanyakan kenapa Yesus memilih orang Yahudi, bukan orang yang lain. Nah, pertama suka-suka Tuhan yang memilih siapa. Yang kedua tetap dia begitu masuk ke ruang dan waktunya manusia, ya mau tidak mau dia harus pilih salah satu suku bangsa, kan begitu. Ya, waktu itu orang Jawa belum lahir kali ya. Orang Cina belum lahir, nggak tahu deh Mimin, atau mungkin sudah. Tetapi tetap yang dianugerahi rahmat adalah orang Yahudi, begitu maksudnya. Epifani menyatakan bahwa, masih kan Epifani barusan kita bicarakan, yaitu penampakan Tuhan. Epifani menyatakan bahwa semua orang kafir masuk ke dalam keluarga para bapa bangsa. Ya, maksudnya tidak ada lagi sekat di sana dan mendapatkan martabat Israelnya. Jadi maksudnya hak istimewanya orang Israel juga mereka bisa dapat. Bukan lagi dalam arti DNA, dalam arti keturunan, dalam arti keluar, tidak. Sebuah arti yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu dalam artian spiritual, dalam artian rohani, bahwa kita semua adalah keluarga para bapa bangsa. Indah sekali bukan? Ya.
Yes. Oke. Request Yakobus 1:12. Kenapa itu Yakobus? Oke, baik. Apalagi RT 6 bulan belum ada. Maksudnya gimana? RT 5 RW 3 gitu ya. Wow, luar biasa. Mimin Ci nggak berhentinya, tak henti-hentinya bersyukur. Baca begini aja bisa bersyukur ya, luar biasa ya, dahsyat. 5:29 persembahan Yesus dalam Kenisah, ya. Kalau kita melihat persembahan Yesus ya, itu menunjukkan dia sebagai anak sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Coba kita lihat di mana sih? Lukas 2:22, 29. Lukas 2:22, 29. Coba kita cek. Ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dia pun turut dipersembahkan. Ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa dia tunduk kepada hukum Taurat. Dalam Simeon dan Ana terjadilah pertemuan. Pertemuan apa itu? Demikianlah tradisi Bizantin menamakan pesta ini. Ya. Jadi sangat dikenal ya di tradisi Bizantin. Bahwa seluruh pengharapan Israel dengan penebusnya. Nah, terjadi pertemuan antara Israel dan penebusnya. Ketika Yesus dipersembahkan kepada Tuhan, disitulah terjadi pertemuan pertama kali antara antara seluruh pengharapan Israel dengan penebusnya. Yesus dikenal sebagai Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan. Dia sebagai cahaya bangsa-bangsa dan kemuliaan Israel, tetapi juga sebagai tanda pertentangannya. Tadi ada temanmu yang kutip ayat ini ya, tanda pertentangan katanya. Ya kenapa? Ya kita semua sudah tahu ya. Ya sama seperti kamu berantem waktu voting. Yang satu voting Tiara, yang satu voting Liodra, jadi berantem votingnya. Bertentangan begitu. Jangan heran juga kalau Yesus dikatakan membawa pedang, bukan damai. Nah, artinya apa? Harus cerdas untuk mengerti hal ini. Gak bisa diartikan begitu saja. Ya artinya orang akan terpisah. Ada yang ikut dia, ada yang tidak. Begitu. Dan orang akan saling berbantah-bantahan dan saling bertentangan. Akan ada pro dan kontra, itu pasti. Akan selalu terjadi seperti itu. Begitulah cara dunia ini. Nah, lebih dalam arti seperti ini ya. Pertentangan yang dimaksud. Pedang duka cita yang diramalkan untuk Maria menandakan persembahan yang lain yang sempurna dan yang satu-satunya di salib, yang akan menganugerahkan keselamatan yang Allah persiapkan untuk segala bangsa. Ya, di sini Bunda Maria pun turut berduka cita. Ya, turut mempersembahkan juga segala duka citanya itu kepada Tuhan demi keselamatan kita. Dia harus rela. Dia juga persembahkan penderitaannya untuk penebusan dosa manusia. Jadi jangan heran kalau Bunda Maria dikatakan co-mediatrix, rekan
perantara. Begitu. Ya. Oke, sekarang kita melihat 530. RT 6 agama dari Arab. Kok ini nggak tahu ya? Oh, gaptek mimin ini ya. Apa namanya? Kudet. Kurang update. Baik, kita masuk kepada misteri Yesus yang tersembunyi. Nah, seringkali karena saking tersembunyinya banyak kisah-kisah miring tentang ini. Banyak tahyul, banyak mitos, dan sebagainya. Jadi mengambil kekosongan masa remaja Yesus yang tidak diberitakan itu. Nah, kalau kita melihat di sini, selama sebagian besar kehidupannya, Yesus mengambil bagian dalam nasib kebanyakan manusia. Yaitu kalau kita melihat kehidupannya biasa saja tanpa kebesaran lahiriah. Dia nggak dilahirkan sebagai anak orang kaya, nggak lahir di dalam istana atau di rumah sakit terbaik. Ya. Kita ingat seperti itu ya, seperti apa sih guyonannya, apa sih, bukan guyonan sih, seperti sindirannya Irene Handono ya. Ngapain Tuhan kok lahir di kandang? Harusnya di rumah sakit terbaik dong. Kan sudah ada rumah sakit pada zaman itu, katanya. Iya. Jadi Yesus lahir kehidupan biasa saja tanpa kebesaran lahiriah. Kehidupan seorang pengrajin. Ya, karena bapaknya tukang kayu ya. Dan emaknya mungkin tukang bunga. Kita nggak pernah tahu. Kehidupan religius Yahudi yang takluk kepada hukum Allah. Yes. Walaupun dia Allah, tetapi dia takluk kepada hukum Allah. Kehidupan dalam persekutuan desa. Ya, jadi ikut juga nih sama kegiatan desa. Mungkin gotong royong, mungkin apalagi, mungkin bikin jalan gitu ya. Potong-potong kayu, terus main gitar di waktu malam, atau mungkin juga gibah sama-sama. Ya, kehidupan orang-orang pedesaan normal pada umumnya. Sehingga orang nggak tahu bahwa dia merupakan inkarnasi Sang Sabda. Saking begitu biasanya dia. Begitu pengosongan dirinya yang sempurna. Jadi jangan heran ketika dia mewarta, dia melakukan banyak mujizat dan namanya sudah mulai dikenal, tiba-tiba ya kerabat-kerabatnya dari kampung, dari desa dia itu, apalagi teman-temannya, tetangga-tetangganya mungkin ya, tiba-tiba bingung. Loh, aku kenal kok sama dia, bapak mamanya pun gua kenal gitu. Kenapa dia jadi begini gitu kan? Kira-kira begitulah. Sehingga muncul lagi ayat yang lain yang mengatakan apa? Seorang nabi tidak dihargai atau tidak dihormati di tempatnya sendiri misalnya, begitu. Ya, baik ya, sekedar intermezzo ya. Nah, di sini juga dikatakan dari seluruh periode ini hanya inilah yang diwahyukan kepada kita, bahwa Yesus taat kepada orang tuanya dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Bunda Maria dan Santo Yosef, keluarga sederhana. Yes. Berbahagialah kita yang sederhana, yang menyerupai keluarga kudus Nazaret. Ya. Oke, poin berikutnya 532. Dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapa piaranya, disebut bapa piara di sini ya dalam terjemahan katekismus, ya maksudnya bukan papa sambung, itu beda lagi papa sambung. Karena kalau papa sambung kan papanya sudah ada terus disambung-sambung dengan papa yang lain. Kalau ini papa piara, jadi dia cuma punya satu ayah tapi bukan ayah kandung gitu loh. Ya, Santo Yosef. Dia dan bapa piaranya Yesus dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapa piaranya, Yesus memenuhi perintah keempat dengan amat sempurna, yaitu hormatilah orang tuamu. Nah, di sini kita bisa melihat peneladanan yang dia berikan sampai sesempurna itu. Ya, dan dia tunduk kepada hukum Taurat. Itulah gambaran duniawi mengenai kepatuhannya sebagai anak terhadap Bapa surgawinya. Kepatuhan Yesus sehari-hari terhadap Yosef dan Maria
menyatakan dan mengantisipasi kepatuhannya pada hari Kamis Putih, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Lukas 22:42. Jadi bisa jadi Yesus juga sudah berlatih ya. Berlatih di rumah keluarga Kudus Nazaret ini bagaimana untuk menjadikan kehendak yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Allah itu sendiri untuk menjadi kehendak Dia. Nah, Yesus sudah berlatih dari bagaimana Dia hormat kepada orang tuanya, mengorbankan kehendaknya agar orang tuanya maksudnya mengorbankan kehendaknya sendiri untuk mematuhi atau melayani orang tuanya, begitu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi hal itu memudahkan Yesus untuk berserah kepada kehendak Allah. Ya, nah ternyata Yesus manusia juga berproses seperti manusia pada umumnya. Ya, karena ia sungguh-sungguh manusia. Betul, berproses. Contohnya dia semakin besar dalam, apa dikatakan tadi? Masih ingat? Dalam hal hikmat dan apa tadi? Mimin lupa. Jadi dia juga terus bertumbuh dalam hal itu ya. Dan belajar juga sama seperti kita. Oke. Dengan kepatuhan Kristus dalam keseharian kehidupan yang tersembunyi itu, mulailah sudah pemulihan kembali apa yang telah dihancurkan oleh ketidakpatuhan Adam. Ya, ini dibandingkan terus dengan perjanjian lama. Kepatuhan Yesus menebus ketidakpatuhan Adam. Jadi, dalam seluruh pokok pikiran katekismus ini, Adam adalah manusia lama yang jatuh ke dalam dosa, demikian juga dengan Hawa. Nah, Kristus adalah Adam baru yang menebus ketidaktaatan Adam, maksudnya Adam lama. Dan Hawa adalah Maria adalah Hawa yang baru, yang dengan persetujuannya dia mendatangkan kehidupan. Begitu kepada dunia. Jadi nggak salah kalau mengatakan Bunda Maria juga penyelamat kita. Karena ketika malaikat Gabriel menawarkan untuk menjadi penebus, dia menjawab, "Ya, saya mau. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu juga merupakan sebuah seruan permohonan keselamatan untuk dunia. Begitu. Ya, kita sering lihat dalam doa-doa di Ritus Timur ya. Sang Theotokos ini, maksudnya yang melahirkan Allah ini. Maksudnya Bunda Maria itu seringkali memang disebut apa di situ? Sampai di mana kita tadi? Ya, lupa Mimin sudah. Melayang kemana-mana sudah. Mau ngomong apa pun jadi lupa. Oh ya, Adam dan Hawa tadi ya. Nah ini sudah lupa nih. Nggak tahu mau ngomong apa lagi dah. Kita lanjut deh poin berikutnya. Terlalu banyak di kepala. Wah, pusing. Ya, rekan sekerja Allah. Kehidupan tersembunyi di Nazaret memungkinkan setiap orang supaya berada bersama Yesus dalam kegiatan sehari-hari. Minum, Min. Butuh minum air mineral, Min. Baik, kita minum ya. Oh ya, Min nggak jadi pelayanan. Kamis sampai Minggu. Terhalang lagi. Jadi peristiwanya cukup menyedihkan kali ini. Belum pernah kita alami yang seperti ini, begitu loh. Jadi ceritanya gini. Ingatnya dulu yang Min mau pelayanan bulan Juni, sekarang kan bulan Agustus. Itu masih di tempat yang sama. Nah, ternyata terkendala di mereka yang mengundang. Jadi kita tuh kalau pelayanan ke pedalaman selalu diundang. Bukan kita sendiri yang pergi ke sana. Nah, biasanya pastor parokinya yang mengundang langsung, atau salah satu pastor, atau ketua umat atas persetujuan pastor paroki, begitu kan. Nah, kali ini kisahnya cukup menyedihkan dan cukup mendirikan bulu roma.
Jadi ada seorang kepala desa yang itu tahun lalu ya datang minta doa gitu kan, minta doa karena dia merasa ya dia butuh doa karena untuk pemilihan kepala desa begitu, dia ingin menang gitu ceritanya ya. Kita doa aja, doa seperti biasa ya, semoga Tuhan kasih dia rezeki terbaik, Tuhan kasih dia apa sih namanya, kehendak terbaik begitu kan. Puji Tuhan dia terpilih dan menang. Nah kemudian dia bernazar akan mengundang tim kita untuk memberi seminar di sana begitu kan. Nah dan mereka sudah rapat, katanya sudah rapat dengan pastor parokinya. Jadi ini bukan pastornya yang undang kita langsung, tapi dari pihak ketiga. Sudah rapat sebagainya, sudah bicara. Dan waktu itu katanya pastornya setuju gitu. Oke, ketika kita sudah siap mau berangkat, 3 hari sebelum Hamin, sebelum hari hanya lah begitu. Mereka sendiri yang batalin, katanya. Ada yang mau nikah di gerejanya nggak bisa dipakai. Ya jangan heran ya di pedalaman kayak gitu tuh. Jadi ada acara apa, gereja kegiatan lain bisa batal begitu. Oke lah, akhirnya kita akan jadwalkan ulang begitu. Nah, kali ini jadwalkan bulan Agustus ini, mestinya kami sini berangkat. Nah, terus minta jadwal gitu kan. Jadi mimin kirim ke sana dengan pembicaraan siapa-siapa sebagainya ditulis begitu. Nah, malangnya akhirnya si kepala desa ini belum sempat bertemu pastor parokinya, jadwal itu udah keluar duluan, udah beredar di antara umat. Dan akhirnya sampai ke tangan pastor paroki tanpa sepengetahuan dia. Dan mungkin juga pastor parokinya lupa bahwa ini adalah yang dirapatkan 2 bulan yang lalu, begitu. Yang sudah dia setujui, begitu ya. Jadi, ya pastor parokinya tersinggung, begitu kan. Ini sering kejadian dalam pelayanan, ya jangan heran. Tersinggung dan akhirnya apa ya, jadi kita dianggap grup yang maksudnya yang tidak minta izin, intinya begitulah. Terjadi begitu kan pas waktu mau berangkat, dan itu juga beredar di kalangan para imam gitu. Jadi memang kesannya tidak baik. Jadi itu akibat kita percaya kepada orang begitu ya, dari pihak ketiga. Belum pernah kita alami. Dan lebih menjadikan lagi ada beberapa grup lain yang ingin ikut kita. Nama mereka juga kena sebagai kelompok yang nggak sopan, intinya begitulah. Ya, akhirnya kita suruh kepala desa ini untuk minta maaf kepada pastornya karena sebenarnya ya memang karena perbuatan dia yang lain kena semuanya ya, itu sampai keuskupan tahu itu. Nah jadi memang cukup jelek ya hal seperti ini, padahal bukan salah kita. Bukan salah kita aja bisa kena seperti ini, apalagi kalau salah kita ya gitu. Jadi dalam pelayanan pun hal ini bisa sekali terjadi. Padahal kita semua tahu yang namanya pelayanan itu nggak dapat duit, berkorban waktu, berkorban biaya, ya masih ketemu lagi dengan hal seperti ini. Ya sedang dibereskan. Kita suruh kepala desanya untuk minta maaf kepada pastornya dan pastornya juga mesti ya namanya pastor paroki ya. Dia pasti harus melindungi umatnya dari pengajaran rupa-rupa pengajaran yang sia-sia dan sebagainya. Ya begitulah, kurang menyenangkan. Nah hiburan lainnya adalah mungkin dipindah bulan 10 di tempat yang lain. Nah kali ini mengundang dari salah satu tim kita yang tinggal di sana juga, dan pastornya pernah ikut pelayanan bersama kita. Nah akhirnya seperti ini, pelayanan yang lebih enak untuk Komsa yang karena legalitas Komsa nggak jelas sebenarnya, terus terang aja. Karena juga kita nggak mau diperjelas. Seperti BPK, seperti kelompok-kelompok yang lain yang legalitas jelas di bawah keuskupan ini ada timnya, ketuanya siapa. Nggak mau kita seperti itu. Karena kita berangkat dari grup keluarga yang setiap harinya hanya terima orang yang datang minta doa, begitulah. Dan kita lakukan. Ketika akhirnya berkembang, orang pingin join, kita kasih nama lah, kan begitu. Nah akhirnya banyak undangan masuk di mana-mana. Nah karena biasanya yang minta adalah pastornya, nah kita oke, no problem. Nah ini pihak ketiga, padahal sudah dikasih tahu, lu kalau ngundang ya
atas pengetahuan pastor paroki, begitu juga atas pengetahuan uskup di mana kamu berada, gitu. Nah, kejadian kelalaian ini menyebabkan nama kita menjadi tidak baik. Ya sudahlah, kita sih bukan soal mencari nama ya. Namanya kualitas itu tidak ditentukan oleh legalitas ya. Seperti yang kalian lihat sekarang pelayanan online Mimin seperti ini. Mimin nggak perlu menampilkan wajah, nggak perlu menampilkan kita di bawah siapa, dibimbing siapa, nggak perlu. Mau percaya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Begitu aja sih. Ya, ya tapi akhirnya terjadi seperti ini ya. Kita jadi rentan diserang. Is oke lah, udahlah. Ya, begitulah cerita sedihnya, saudara-saudara. Ya, mohon doakan supaya pelayanan kita tetap boleh menjamah sekian banyak jiwa. Ya, bukan salah pastor parokinya juga, karena miskomunikasinya besar sekali. Ya Min, saya juga mengalami hal yang kurang menyenangkan, kata Dinda. Ya, tapi seringkali ada apa sih namanya itu blessing in disguise ya. Selalu ada berkat tersembunyi dalam setiap peristiwa. Kita nggak tahu kita mau diarahkan Tuhan kemana. Nah, buktinya salah satu tim yang ikut kita yang terkena juga akhirnya diberi legalitas oleh salah satu BPK supaya nggak terulang lagi kejadian kayak gini, katanya gitu. Berkat bagi dia ya. Sementara bagi kita nggak perlu legalitas. Sudahlah, nama kita jeleknya biar sajalah. Biar orang yang menilai. Mimin lebih suka begitu sih. Lu mau apain kita, silakan aja. Nggak ada pembelaan. Ya. Oke deh, baik. Sampai di mana kita tadi? Pengungsian ke Mesir. Nah, puji Tuhan Min sudah sampai ke Mesir ya. Melihat rumah keluarga kudus dan sebagainya. Nah, pengungsian ke Mesir dan pembunuhan anak-anak yang tidak berdosa. Kita lihat di Matius 2, 13, 18. Matius 2, 13, 18. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi mereka. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, sudah sampai ke telinga Herodes juga tentang kode-kode ini, tentang perkataan ramalan daripada ahli nujum tersebut, ya. Ya. Kemudian, maka setelah mendapat mimpi itu Yusuf pun bangun ya. Jadi Tuhan juga seringkali berbicara lewat mimpi. Jadi jangan juga terlalu meremehkan mimpi. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ya, gila ya, semuanya sudah tertulis ya. Nah, kita di situ bisa melihat sebagai gantinya apa? Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu. Nah, jadi orang Majus ini cerita memang kepada Herodes bahwa akan lahir seorang penebus nantinya anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu. Nah, jadi orang Majus ini cerita memang kepada Herodes bahwa akan lahir seorang penebus. Nantinya ternyata dia pulang ketika sudah ketemu penebus. Padahal janjinya kepada Herodes adalah balik lagi untuk kasih tahu di mana tempatnya, kan begitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk cari jalan lain menghindar daripada Herodes, dan tahu begitu Herodes ngamuk setengah mati. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah ya. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wah, jadi kira-kira 2 tahun inilah akan lahir raja itu, kata orang Majusnya. Jadi dia bunuh anak-anak seusia itu, 1-2 tahun itu. Nah, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama,
tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, ini juga sudah dinubuatkan. Jadi bayi-bayi itu dibunuh. Itu kalau pada saat itu sudah berkembang medsos, mungkin kita bisa melihat gambar pembunuhan itu di mana-mana ya. Itu pasti mengerikan sekali. Berapa kampung tuh yang dia bunuh itu? Waduh, dahsyat. Sehingga gereja menentukan tanggal 26 Desember ya kalau nggak salah ya, sebagai hari martir anak-anak ya, anak-anak dan martir. Begitu. Jangan lupa nanti dicek deh. Itu untuk menghormati peristiwa ini. Bayi yang sudah pada akhirnya menjadi martir gara-gara Kristus. Begitu. Oke. Sampai di mana kita tadi? Tadi menyingkir di Mesir ya. Di sini ya kalau nggak salah ya. Oke. Herodes untuk membunuh bayi itu kan lebih efektif. Sebelum dia berkarya, sebelum dia menjadi ancaman yang besar, waktu masih kecil dibunuh begitu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Yohanes 1:11. Seluruh kehidupan Kristus akan dibayangi oleh penghambatan. Yes. Ya, bersyukurlah mereka yang dihalangi atau dihambat ketika akan melayani. Ini jadi menghibur diri. Nggak apa-apa. Berkatnya besar begitu ya. Baik. Murid-muridnya ikut serta dalam nasib ini. Ya, kita bisa melihat kasihan juga murid-muridnya. Yohanes 15:20 kita lihat ya. Yohanes 15:20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti firman-Mu. Ya, ini dia. Jadi murid-muridnya juga menderita. Kita tahu, para rasul semuanya matinya tragis. Ada yang hafal nggak? Satu-satunya yang mati normal karena tua dan sakit mungkin hanya Yohanes penulis Injil ya. Yang lain seperti Petrus mati dengan ngenes, disalib, terbalik. Yang lain mungkin ada yang dipenggal. Ini nggak begitu hafal. Ya, itu dia. Ya, tantangannya jauh lebih besar daripada kita ya. Sampai pada kematian itu kemartiran yang luar biasa. Kedatangannya kembali ya, mengingatkan keluaran dari Mesir dan memperkenalkan Yesus sebagai pembebas definitif. Ya. Yohanes Wahyu, betul. Yohanesnya menulis kitab Wahyu dan juga Injil Yohanes dan juga kisah para rasul. Itu tulisan daripada Yohanes Rasul. Ya. Oh begitu kan yang baru tahu tentang genosid. Kalian ngomong apa sih? Oke. Suaranya terputus-putus ya? Sekarang sudah baik? Atau belum? Bagaimana suara Mimin? Apakah sudah normal? Nggak terputus-putus lagi? Jelas ya? Oke, baik. Oke, sekarang kita lanjut misteri kehidupan Yesus yang tersembunyi. Oke, baik. 5:31. Selama sebagian besar kehidupannya, Yesus mengambil bagian dalam nasib kebanyakan manusia. Wow, sudah jam 12 ya, nggak berasa. Nah, kita
1-2 poin lagi deh, supaya kalian bisa tidur. Tadi mulainya agak telat. Kehidupan biasa tanpa, oh ini sudah ya. Iya, ini sudah ya tadi ya. Loh, kenapa seperti diulang lagi ya? Nggak apa deh. Ayo kita lihat lagi. Kehidupan biasa tanpa kenal kebesaran ya. Kehidupan seorang pengrajin, kehidupan religius Yahudi yang takluk kepada hukum Allah, kehidupan dalam persekutuan desa. Nah, dari seluruh periode ini hanya ini yang diwahyukan kepada kita, bahwa Yesus taat kepada orang tuanya dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita lihat di sini kemanusiaannya dalam persekutuan desa, bahkan di dalam keluarga ya. 5:32 dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapak. Oleh kan sudah tadi kan ya. Iya sudah ya. 5:33 kehidupan yang tersembunyi di Nazaret memungkinkan setiap orang supaya berada bersama Yesus dalam kegiatan sehari-hari. Ya, mestinya kita geser ya. Iya benar. Mimin banyak melamunnya malam ini. Nah, kita melihat di sini rumah di Nazaret adalah sebuah sekolah di mana orang mulai mengerti kehidupan Kristus. Itulah sekolah Injil. Pertama-tama, ia mengajarkan keheningan. Ya, semoga hiduplah di dalam kita penghargaan yang besar terhadap keheningan. Sikap roh yang mengagumkan dan yang perlu ini. Di sini kita belajar betapa pentingnya kehidupan di rumah. Ya, Nazaret memperingatkan kita akan apa sebenarnya keluarga, akan kebersamaannya dalam cinta, akan martabatnya, akan keindahannya yang gemilang, akan kekudusannya, dan haknya yang tidak dapat diganggu-gugat. Akhirnya di sini kita belajar aturan bekerja dengan penuh ketertiban. Oh, mimbar Nazaret, rumah putra pengrajin ya maksudnya. Putranya tukang kayu gitulah. Di sini saya kenal dan rayakan hukum pekerjaan manusiawi yang keras tetapi membebaskan. Akhirnya saya ingin menyampaikan berkat kepada para pekerja di seluruh dunia dan menunjukkan kepada mereka contoh luhur saudara ilahinya ya maksudnya Yesus. Nah, inilah ya syair yang memuji kemanusiaan Yesus dan kepatuhannya terhadap orang tuanya, terhadap norma-norma yang berlaku di desanya, dan sebagainya. 5:34 penemuan kembali Yesus di Kenisah. Nah, ini adalah satu-satunya peristiwa yang diberitakan Injil mengenai tahun-tahun kehidupan yang tersembunyi Yesus ya. Nah, ini yang bisa kita tangkap terakhir, di mana Santo Yosef masih hidup ya. Kita lihat di apa ini? Lukas 2:41-52. Coba kita buka. Lukas 2 41-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah ini di mana kita bisa melihat kehadiran Santo Yosef terakhir kali. Sehingga ditafsirkan bahwa setelah itu beliau meninggal. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Wow, jauh juga jalannya ya, satu hari loh. Benar-benar menyusahkan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Oh, dikira bersama keluarga, ternyata masih ketinggalan gitu. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Wow, 3 hari. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wow, 3 hari itu dia, itu dong, apa sih namanya? Kasih, apa?
namanya itu kalau ospek ya, atau ngeprank. Ya dia ngeprank para alim ulama nih dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau," kata Bunda Maria. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, ini adalah satu-satunya peristiwa yang diberitakan Injil mengenai tahun-tahun kehidupan Yesus yang tersembunyi. Di sini Yesus memperlihatkan misteri penyerahan diri secara menyeluruh kepada perutusannya yang disebabkan oleh keadaannya sebagai putra Allah, bahwa tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Jadi Yosef dan Maria tidak mengerti ungkapan ini, tapi mereka menerima dalam iman dan Maria menyimpan semua peristiwa itu dalam hatinya. Nah ini melambangkan Bunda Maria yang selalu meditasi dan kontemplasi, ya, selalu merenung. Itu juga mengajarkan atau memberi contoh kepada kita. Nah, jadi jangan heran kalau kita melihat gambar-gambar di ikon-ikon itu, apakah di Maria Penolong Abadi atau di gambar Bunda Maria yang lainnya, selalu mulut Maria dilukiskan sebagai seperti sesuatu yang kecil. Bibirnya kecil, mungil, garis mulutnya juga kecil, mungil. Itu sebenarnya melambangkan sesuatu, bahwa dia lebih banyak diam daripada ngomong. Lebih banyak menyimpan semua peristiwa itu dalam hatinya. Begitu. Jadi ikon-ikon itu semuanya mensiratkan sebuah arti. Ya memang untuk melukis sebuah ikon itu nggak sembarangan ya. Itu ada tekniknya, ada belajarnya begitu. Oke, kita cukup sampai di sini ya. Kedepannya kita akan membahas misteri kehidupan Yesus di muka umum. Terima kasih. Teman-teman Komsa, wow sayang sekali makin malam kalian makin banyak jumlahnya 21. Sementara kita harus tidur ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you buat kehadiran dan apresiasinya. Kita mau tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengetahuan-pengetahuan baru yang Kau berikan kepada kami. Sungguh memperteguh kami, memperkaya kami untuk semakin boleh ambil bagian dalam misteri-Mu, untuk boleh menyelaminya, untuk boleh menikmatinya, sehingga kami lebih lagi mengenal Engkau dan lebih lagi mencintai-Mu. Bunda Maria, doakan kami selalu, para malaikat dan orang kudus, berjagalah di sekitar kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye all. See you malam Jumat. Jangan lupa selalu Mimin upload ke YouTube, nanti bisa dilihat lagi di sana. Oke. Makasih ya, makasih juga.